Oke, kita lanjutkan kuliah kita pada siang hari ini ya, terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi dan Dasar Pemrograman. Hari ini kita akan membahas terkait dengan seleksi dan iterasi ya. Tapi nanti di awal kita akan membahas terkait dengan visual programming dan text programming. Sebelum kita masuk ke mata kuliah atau materi yang hari ini ya, seperti biasa, ini sekedar untuk mengingat materi yang sebelumnya. Ya, ada beberapa pertanyaan terkait dengan pelajaran yang minggu lalu ya. Yang pertama adalah terkait dengan program. Nah, siapa yang bisa jelaskan apa definisi program dari materi yang kita pelajari pada hari Selasa minggu lalu? Apa kemarin program? Salah satu ada yang bisa jelaskan? Chelsea, bisa jelaskan Chelsea? Izin Pak, menurut saya program itu memberikan perintah ke komputer apa yang harus dikerjakan oleh komputer tersebut, Pak. Ya, ya benar ya. Jadi program itu adalah seperangkat atau satu set perintah yang kita tugaskan ke komputer untuk menghasilkan suatu keluaran ya, atau suatu output. Atau dengan kata lain, apa yang mau kita perintahkan komputer untuk dikerjakan, ya. Ya benar, jawaban dari Chelsea ya. Kemudian di program kemudian ada bahasa pemrograman. Nah, kalau bahasa pemrograman apa itu? Izin Pak, Ya, silakan. menurut saya bahasa pemrograman itu kode yang dipakai untuk menjalankan suatu perintah Pak dari komputer itu. Ya, jadi kode program ya, bahasa yang kalau lihat definisi yang minggu lalu dia disebutkan bahwasanya bahasa formal ya, bahasa formal yang digunakan untuk membuat program. Ya, jadi memang kodenya nanti tertentu ya. Kalau misalnya bahasa A, kodenya nanti lain ya. Bahasa B, kodenya nanti lain. Oke, bagus sekali ya, Sultan. Kemudian kemarin ada tingkatan bahasa pemrograman. Ini kemarin tingkatannya ada 2 ya. Siapa yang bisa jelaskan? Apa aja itu kemarin? Ada 2 tingkatan. Dan contohnya kalau bisa ya, bahasa pemrograman ini, contohnya ini gitu ya. Ayo. Mungkin saya minta ke siapa nih? Astra. Ada Astra? Bisa Astra? Astra siapa nih? Astra Sirait. Bisa jelaskan apa kemarin tingkatan dari bahasa pemrograman? Ada 2 itu. Izin Pak, Bisa Astra? yang apa itu ya Pak? Yang ada apa? Angka 00 gitu ya Pak? Ya, itu 1. Namanya apa itu kemarin? Bahasa tingkat apa namanya itu kemarin? Apa itu? Oke, coba dibantu sama Devi. Devi Fitriana. Oh, bilangan biner Pak. Ya, apa namanya itu bilang biner kemarin apa tuh? Kan ada 2 tingkatannya kan. Tingkatannya dulu, baru nanti contohnya. Devi bisa bantu? Devi Fitriana? Iya Pak, bilangan biner sama saya lupa Pak. Lupa. Oke. Atau Gilang? Sini, Pak. Gilang bisa bantu Gilang? Tingkat low level ya Pak, Ya, bahasa tingkat rendah. Satu lagi bahasa tingkat tingkat tinggi. tingkat tinggi ya. Bahasa tingkat rendah kemarin contohnya bahasa apa tuh? Bahasa Pascal Pak kalau nggak salah. Bahasa
bahasa Pascal tingkat tinggi. Kalau tingkat rendah kemarin ya bahasa komputer sama assembly ya. Kalau bahasa mesin ya. Kalau bahasa mesin kemarin yang kita pelajarin itu yang bilangan biner ya, 0 dan 1 gitu ya. Kalau bahasa assembly yang ada beberapa perintah kode terkait dengan memori dan sebagainya ya. Kalau bahasa tingkat tinggi termasuk di dalamnya Pascal ya, ada namanya bahasa C, bahasa C++, Java, Python dan seterusnya. Oke. Oke, kita masuk yang berikutnya ya terkait dengan visual base dan text base ya. Minggu lalu sudah disinggung di akhir di akhir materi ya. Bahwasanya ada pemrograman berbasis visual sama berbasis teks. Ya, kalau berbasis visual ya. Ini penjelasan yang terkait ya, visual based programming language atau bahasa pemrograman berbasis visual. Nantinya kita lebih banyak memanipulasi elemen-elemen secara visual. Jadi elemennya kelihatan, nampak ya. Dan nanti untuk membuat program itu kita cukup dengan drag and drop ya, tarik dan seret ya. Nanti drag and drop block untuk membuat program. Nah, contohnya di sini ada Scratch dan Alice ya. Ini paling sering sebenarnya kalau untuk yang baru pertama kali belajar pemrograman baiknya belajar dari visual based programming. Ya, dari Scratch atau Alice. Kalau Alice ini lebih ke 3D ya, Scratch ini ke 2D. Oke, kalau saya aja kemarin ikut pelatihan ya, pelatihan mengulang lagi istilahnya ya, untuk refresh aja belajar pemrograman Java ya dari Oracle. Di awal-awal belajarnya tentang Alice gitu, konsep pemrogramannya pakai Alice. Jadi buat animasi atau buat game gitu ya, game sederhana itu pakai Alice ya, yang bentuknya itu 3 dimensi ya. Nah, nanti kita lebih banyak ke Scratch. Oke. Kemudian text based programming language ini berkaitan dengan penulisan kode program ya. Jadi beberapa kode itu kita tulis nanti multibaris ya. Jadi ada banyak baris yang mungkin kita akan ketikkan untuk membuat suatu program. Jadi itu bedanya. Nanti kita lihat perbedaan secara langsung seperti apa. Ya, ini contohnya seperti bahasa C, C++, JavaScript ya, Java, PHP dan seterusnya. Ada banyak ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini yang sebelah kiri. Mungkin saya kasih dulu pointer ya. Ini namanya nanti pakai Scratch ya. Nah, kalau pakai Scratch mungkin cuma 2 diagram ini aja. Ada 2 simbol nanti di sini ya. Nah, when kita klik nanti bendera hijau, maka dia akan memunculkan tulisan Hello World gitu ya selama 2 detik. Tapi kalau kita ketik pakai bahasa C++, ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ya. Nah, nanti mungkin kita lebih banyak ke text base-nya itu lebih ke bahasa JavaScript ya. Karena itu yang lebih mudah untuk diterapkan di komputer kalian ya. Nggak perlu install compiler atau interpreter ya. Cukup nanti pakai browser aja. Oke, yang penting konsep pemrograman kalian mengerti sedikit ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk visual programming-nya. Jadi kemarin udah saya singgung, kalau bisa nih kalian download ya. Itu ada linknya saya sertakan atau kalian bisa, lumayan gede sih ini ya. Tapi nanti ada opsi kedua, kalau mau nggak usah di-download, tapi langsung buka aja dari browsernya juga bisa ya. Saya ketikkan ulang di ininya, di scratch ya, .mit.edu/download. Ya, silakan kalau mau kalian download. Lumayan kalau nggak salah 100 megaan ya softwarenya ini. Ya, nanti kalau sudah di-download filenya itu bentuknya Excel kalau yang Windows. Ya. Di Android juga ada kalau mau tes di Android. Ya, pakai smartphone kalian juga bisa. Oke. Nah, kalau sudah nanti ini langkah-langkahnya ya. Jadi kalian nanti bisa nanti setelah ini ya. Nah, tadi kalau untuk yang kode kalian bisa pakai ini salah satunya ya, replit.com. Ini multi language ya, languages. Jadi bisa belajar bahasa Python, bahasa Java, bahasa JavaScript dan seterusnya ya.
bisa pakai ini. Tapi balik lagi saya sebutkan nanti kita mungkin lebih banyak menggunakan browser. Ya, jadi kalau nanti untuk bahasa pemrogramannya kita lebih menggunakan browser aja ya. Cukup pakai browser doang. Nanti kita masuk ke inspect ya, mainnya di konsol, atau mungkin nanti minggu depan saya kasih pengantar terkait dengan HTML. Jadi nanti interface-nya pakai HTML ya. Dan isiannya kita proses pakai JavaScript. Oke. Nah, kita coba masuk ke instalasinya ya. Nanti kalau kalian sudah selesai download, ya mungkin saya kasih waktu ke kalian sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Yang apa namanya? Yang punya kuota silahkan di-download ya. Tadi saya udah ketikkan di chat, kalian bisa klik ya. Dan bisa kalian klik dan download nanti softwarenya. Ya, langsung aja direct download ya. Kalau mau pakai Microsoft Office Store ya. Oke. Nah, nanti kalau udah di-download silahkan dibuka ya, diklik 2 kali aja untuk diinstal ya. Kalau saya di sini saya pilih anyone who use this computer. Ya, jadi semua user bisa menggunakan software ini nantinya ya. Scratch 3 ya, versi yang terbaru. Kalau udah klik install, di sini ada tombol ya, namanya install. Nanti kalian klik tombolnya. Kalau nanti keluar pop-up, pilih aja yes ya. Pop-up window, pilih yes. Kemudian tunggu sampai selesai. Ya, seperti gambar di 2 ini, ya loading sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti ada seperti ini ya, run Scratch 3, checklist aja, kemudian finish. Ya, tampil nanti seperti di gambar 4 ya, atau detailnya seperti ini. Oke. Sampai di sini saya stop share dulu ya. Nah, coba dulu kalian download yang pertama itu ya. Kalau misalnya kalian nggak mau download, bentar saya buka. Scratch. Oke, new share screen. Oke, yang nggak mau download nanti bisa langsung aja masuk ke webnya ya, scratch.mit.edu. Kemudian bisa kalian join di sini, join Scratch. Ya, daftar kayak email biasa ya. Saya udah daftar. Nah, kalau udah bisa sign in, dan di sini sign in ya. Masukkan username passwordnya, baru sign in. Kalau udah, nanti tinggal klik create. Ini bagi kalian yang nggak mau download softwarenya ya, jadi bisa langsung di browser. Kelemahannya kalau di browser ya butuh koneksi internet gitu ya. Tapi kalau yang tadi download, sekali aja pakai koneksi internet untuk download softwarenya. Nanti berikutnya kalian nggak usah connect internet, bisa langsung akses dari komputer. Ya, itu gunanya kalau kita pakai yang versi install ya. Kalau tampilan sama aja ya, kalau yang diinstal sama yang enggak itu sama aja. Ya. Ini yang versi web online, dan ini yang versi install. Ini udah saya install ya. Oke. Udah masuk. Oke, tunggu ya. Mungkin sekitar 3 menitan. Bagi yang download silahkan download, bagi yang mau daftar online juga silahkan join ya. Daftar dulu, nanti masuk ke email, verifikasi, baru masuk login ke Scratch-nya. Ya, kalau nanti tekan new ya, tadi dari yang awal ya, create ya, sorry, dari create. Kalau nanti udah login, klik create. Ya, silakan.
Sudah? Halo, sudah diinstal atau sudah di login ke Scratch-nya? Gimana? Izin Pak, sedang loading Pak. Loading ya. Oke, yang lain. Sultan, gimana Sultan? Bisa, Tan? Bisa, Pak. Saya dari link, Pak. Oh, Udah dari link ya. daftar. Oke. Heeh. Oke, dari link nggak masalah ya. Oke. Nah, dari sini mungkin sedikit saya jelaskan ya. Jadi kalian bisa lihat di sebelah kiri ya, ada beberapa kategori di sini ya. Saya sebutnya kategori. Mungkin saya besarin ya, karena ada keterangan di bawah nih. Oke, kategori ada motion. Ini motion berkaitan dengan gerakan nantinya ya. Ada di sini move, bergerak berapa langkah gitu ya. Kemudian ada turn, berputar ya. Ini berputar ke kanan ya, clockwise. Ini yang counter clockwise ya. Kemudian ada go to, nanti kita bisa arahkan dia ke posisi yang mana ya, random position, atau mouse pointer ya. Kemudian go to XY, ini terkait dengan koordinat. Kita bisa lihat koordinat dari, ini namanya sprite ya. Kalau kalian mau cek koordinatnya itu ada di X dan Y ya. X itu yang ini, yang horizontal, kalau Y vertikal ya. Oke, dan seterusnya ya. Nanti bisa kalian cek. Kemudian di looks. Looks ini lebih ke penampilan. Seperti ini, say hello untuk 2 detik ya. Say hello, think for 2 seconds ya. Dan seterusnya. Ada switch custom juga ya. Oke, nanti kita pelajari satu persatu. Kemudian ada sound. Ini untuk memutar suara ya. Play sound meow di sini, until done. Atau start sound meow dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada events. Nah, ini events nanti berkaitan dengan suatu action ya. Kalau misalnya bendera hijau yang ini kita klik, apa yang terjadi gitu ya. Kalau tombol spasi ditekan, apa yang terjadi, atau tombol yang lain, ini namanya tombolnya ya. Nah, ada tombol right arrow, left arrow, dan seterusnya ya. Kemudian ada kontrol. Nah, ini berkaitan dengan wait, menunggu, kemudian repeat, ada pengulangan 10 kali, atau repeat forever, ini infinite loop ya. Kemudian ada if then atau if then else ya. Nah, ini ada banyak ya untuk kontrol. Kemudian sensing. Sensing terkait dengan touching, kalau misalnya bersentuhan dengan mouse pointer atau edge. Edge itu sudut ya, atau batas yang ada di kanan atau di kiri, atas atau bawah. Nah, apa yang terjadi? Kemudian ada color ya. Kalau misalnya menyentuh suatu warna, nanti seperti apa ya? Ini nanti ini inputan ya. Nanti ini inputan ke kontrol nanti ya. Ini yang ada segi berapa nih? Segi 5 ya. 1 2 3 4 5, segi 6. Ya, sensing nanti kaitannya ke segi 6. Kemudian ask what your name ya, and wait ya, answer. Kemudian key space kalau ditekan seperti apa ya. Nah, ini bagian sensing. Kemudian operator dan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Kemudian ambil nilai random 1 sampai berapa nilainya. Kita bisa setting juga di sini angkanya berapa ya. Dan seterusnya ya. Kemudian ada variabel. Ya, kita bisa tentukan tipe variabelnya apa namanya. Ya, kita pelajari satu persatu. Kemudian blok kita sendiri. Kita bisa membuat blok kita sendiri. Oke, nah ini untuk nantinya perintah yang akan kita gunakan di Scratch ya. Yang lain apa? Yang lain ada yang namanya properties. Contoh kayak di sini, ini namanya sprite. Kalian bisa ganti sprite-nya. Ini kucing ya, default-nya kucing. Kalian bisa ganti dengan mengklik tombol yang di kanan ini, yang gambar kucing ya. Ada gambar muka kucing, kalian klik. Nah, nanti bisa pilih apakah gambar orang, ataukah animals ya, hewan. Ya,
dan seterusnya ya. Ada banyak pilihan sprite yang bisa digunakan ya. Nah, sprite ini juga punya beberapa ini yang udah disediakan ya. Kalian juga bisa buat sendiri sebenarnya. Ya, masukkan gambar sendiri juga bisa. Ya, oke. Defaultnya nanti ini untuk upload sprite kalau kalian mau buat sendiri ya. Karena nanti kalau mau buat animasi biasanya gambarnya nggak cuma satu ya. Ini aja nanti gambarnya agak patah-patah nih. Karena gambarnya cuma 2 nih. Sprite-nya kalau kalian lihat di customs ini ya. Nah, ini normalnya nanti dia bergerak kayak gini. Ya, jadi kalau nanti digerak agak apa namanya? Ya kurang mulus lah ya gerakannya. Oke, ini ada sound. Sound-nya ada meow di default-nya. Kalau misalnya kalian bisa dengar suaranya. Apa namanya sebentar ya. Kalau mau nanti bisa rekam sendiri ya. To sound. Ini juga ada banyak bawaannya ya, ada suara macam-macam di sini. Kalian bisa coba nanti tes ya. Atau kalian kalau mau rekam sendiri juga bisa ya. Kalau nggak salah di sini ada record. Nah, ini ya, record bisa rekam suara sendiri. Oke, di awal mungkin kita bisa langsung coba ya. Jadi kalau misalnya ini ada 2, tapi nanti yang lebih simpel kita pakai bendera ini. Ini untuk startnya nanti. Ya. Ini kalau kalian mau coba, kalian bisa seret ya perintahnya ke tengah ini. Jadi nanti kalau kita pakai yang ini ya. Kalau kita klik 2 kali, dia akan jalan nih. Ya, 10 langkah. Ya. Kalau misalnya ini diganti lebih tinggi, maka dia akan lebih jauh ya. Contoh kalau saya buat 50 di sini angkanya. Kalau saya klik ya pergerakannya lebih jauh. Satu lagi kalau kalian mau, kalian bisa ganti apa namanya? Bahasanya ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia juga ada di sini. Ya, di lambang dunia samping scratch itu ada bahasa ya, bahasa Indonesia. Kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi gerak 10 langkah, ini ada putar 15 derajat ya dan seterusnya. Ya. Saya pakai bahasa Inggris aja. Kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah ya. Oke. Jadi ini diklik. Kalau mau dieksekusi klik 2 kali. Atau kalau mau ini juga bisa ya. Tapi ini nggak jalan karena nggak ditekan ya. Apa namanya? Kita nggak buat kondisinya, events-nya. Ya. Jadi kalau mau nanti dari events ini ditarik ini yang hijau ya. Jadi kayak main ini sih, kayak main bongkar pasang ya. Kayak main Lego. Oke. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin yang pertama biasanya kalau misalnya bahasa pemrograman ya, selalu yang di awal itu kalau mau di delete ya bisa dibawa ke dalam sini lagi ya, atau di delete juga bisa kayaknya. Ya, tekan delete juga bisa dipilih gini, di delete atau diklik balikkan lagi ke sininya ya, ke sebelah kiri untuk menghapus ininya. Oke, biasanya kalau bahasa pemrograman itu buat kalimat hello world gitu ya, atau halo dunia. Ya, kayaknya di materi saya tadi ada ya. Oke, saya coba dulu kemari ke PowerPoint-nya. Nah, kayak ini nih, say halo dunia for 2 seconds ya. Jadi kita masuk ke, ini saya ginikan aja ya. Kemudian ke looks ya. Ini ada say, kalian klik ya, seret ya, diganti. Halo dunia gitu ya. Ini tinggal diatur mau berapa detik dia muncul. Kalau mau lebih lama ya tinggal diganti, angkanya ganti 10 kayak atau 5 gitu ya. Nah, kalau udah nanti klik aja yang hijau nih. Ya. Nah, kayak gitu. Atau klik 2 kali juga bisa di sini. Ya. Oke. Nah, itu dulu. Bisa nggak? Ya. Ada yang udah coba?
Bisa? Siapa yang udah coba? Farkat udah coba? Belum, Pak. Udah bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Siapa ya ini? Sarah? Sarah Sirait udah coba? Izin Pak, sudah Pak. Udah bisa ya? Oke. Nah, kita bisa juga coba, nah ini kan tadi saya bilang berdasarkan visual ya. Kalau di JavaScript sebenarnya simpel ya. Kalau kalian mau coba tes di sini di browser, ini saya masih pakai browser. Nah, nanti klik kanan aja di sini ya, ada namanya inspect ya. Nah, di inspect ini kalian bisa buka yang namanya konsol ya. Oke, kalau di konsol sebenarnya langsung bisa diketikkan ya. Pakai konsol, udah contohkan kemarin ya, console.log gitu ya. Halo dunia gitu ya. Ya, console.log halo dunia. Ini kalau di browser ya. Tapi ini di konsol, kalau nanti kalian mau tampilkan di sini di halaman web, ya harus disimpan pakai .html gitu ya. Atau saya coba di reprint ya. Ini ada reprint. Nah, kayak gini nih. Ya. Mungkin minggu depan kita coba bahas HTML sedikit ya. Walaupun HTML ini bukan bahasa pemrograman, tapi dia digunakan untuk membuat halaman web. Ya. Jadi basicnya itu HTML. Nanti kalau misalnya berkaitan dengan web, ya. Nah, kalau ini kita running, dia akan muncul di sini nih, halo dunia. Ya. Scriptnya itu ngeling ya, terpisah nih HTML sama JavaScript-nya. JavaScript-nya di sini. Ya, perintahnya pakai dokumen write nanti. Oke, nanti ini minggu depan aja kita bahas ya. Nggak susah kok. Pelan-pelan kita pelajarin. Oke, kalau di konsol tadi seperti ini ya. Halo dunia gitu ya. Console log halo dunia. Oke, kalau di Scratch kayak gini ya. Kucingnya yang ngomong. Oke. Nah, atau kita bisa buat misalnya apa ya? Sebentar saya lihat events-nya. Tadi saya lihat ada yang nanya nama ya. Oke nih. Saya tarik ini, saya ganti dengan ini. Ya. What's your name? Nah, saya ganti nih ya teksnya. Hai, nama kamu siapa? Gitu ya. Nah, nanti ini kalau kita jalankan, dia akan tanya tuh, nama kamu siapa? Kita ketikkan di sini nama kita. Ya, misalnya Ivan gitu ya. Nah, tapi setelah kita enter, nggak ada terjadi apa-apa ya. Kenapa? Karena kan di program kita cuman itu aja ya, nggak ada lanjutannya. Ya, kalau mau lanjutannya kita tambahkan, ya, tambahkan pakai apa nih ya? Pakai saya lihat dulu ya. So say hello. Oke, saya say hello. Hello-nya nanti saya ganti dengan answer ya. Ini pasangan si as ini answer. Ya, saya masukkan kemari. Coba ya kita tes ya. Hey, nama kamu siapa? Misalnya saya masukkan Ivan. Dia cuma bilang Ivan gitu aja ya. Nggak ada lanjutannya. Ya. Nah, harusnya kan kita bisa tambahkan 2 kalimat ya. Nah, di sini ada yang namanya, sebentar saya lihat ya, operator ya. Nah, nanti kalau di bahasa pemrograman ada istilahnya concatenation ya. Concatenation itu penggabungan 2 kalimat atau penggabungan 2 2 elemen ya, kalimat dengan variabel atau variabel dengan variabel ya. Di sini ada join. Kita bisa tarik dulu nih answernya ya. Joinnya saya tarik, saya masukkan ke sini. Ya.
Nah, ini saya buat lagi di sini, apa namanya, answernya di sini ya. Banananya saya hapus, saya ganti jadi Hai Ivan. Nanti nama kita apa gitu ya. Salam kenal dari saya, Kucing Meong misalnya ya. Oke. Nah, kalau kita jalankan, nama kamu siapa? Saya ketikkan Ivan misalnya ya. Kalau kita checklist, Ivan, salam kenal dari saya, Kucing Meong. Kalau kurang lama kita panjangin 5 detik misalnya ya. Ivan misalnya. Ivan, salam kenal dari saya, Kucing Meong. Nah, oke. Kalau mau lebih panjang lagi, ya silakan ditambahin lagi joinnya gitu ya. Contohnya saya hapus, ini saya tarik lagi joinnya, bisa ya. Nah, jadi panjang ya. Misal ini tarik di tengah, ini dikasih hi gitu ya. Hai, ya. Kemudian nanti namanya siapa yang diinput. Ya, ibaratnya kita input tuh ke variabel juga ya namanya ya. Salam kenal dari saya, Kucing Meong. Oke. Nah, ikan Ivan. Ya. Nah, ini kurang spasi ya. Kita kasih spasi di sini aturannya ya. Atau dikasih koma pun boleh. Ya. Kasih spasi lagi. Oke. Ya, kurang lebih gitu. Ada yang sudah bisa? Coba. Ada yang udah coba? Siapa yang udah coba nih? Prila udah coba, Vira lah. Prila Zinski. Izin Pak, sudah Pak. Sudah? Oke. Siapa lagi nih? Ya. Ya, itu yang pertama ya. Kalau yang berkaitan dengan visual based programming. Oke. Nah, kalau di JavaScript sedikit agak rumit ya. Karena kalau di JavaScript kita pakai teks, ya kita ketik manual. Ya. Jadi kalau misalnya di sini, mungkin saya Ctrl L dulu. Ya, ini di konsol ya. Ada yang namanya prompts ya. Jadi kita tampung dulu di variabel, misalnya let ya, let nama sama dengan prompts ya. Hai, nama kamu siapa? Ya. Nah, sampai sini jangan di enter ya, tapi tekan shift enter. Kita bisa cetak di konsol, kita bisa juga cetak di alert ya. Contoh kalau saya ketikkan di konsol, kayak tadi ya, console.log ya. Nama, nah kalau tadi di sini kan join ya, namanya join gitu ya. Nah, kalau di kode JavaScript concatenation-nya penggabungannya pakai tanda plus ya, tambah jadinya. Nama atau saya buat gini. Hai tambah gitu ya, nama itu sama dengan ini tadi ya. Hai ya, join hai, terus join answer ya. Hai, join nama gitu ya. Join, saya sesuaikan lagi dengan ini, hai nama kamu siapa? Salam kenal dari saya, Kucing Meong. Oke. Salam kenal dari saya, Kucing Meong. Oke. Lihat ya, hai nama kamu siapa? Udah? Kalau udah, ini kita enter. Akan keluar prompt ya, ini namanya prompt. Kalau kalian lihat di layar kalian ada muncul seperti ini, dia minta masukkan inputan gitu ya.
Kalau saya masukkan Ivan dan saya klik OK, nah akan keluar seperti ini. Hai Ivan, salam kenal dari Septimio. Itu kalau pakai konsol, ya. Kalau di JavaScript ada lagi namanya alert. Ya, kalau alert dia akan muncul nanti semacam window, ya. Tapi window-nya nggak bisa, hanya bisa di-OK-kan aja. Ya, ini kalau saya enter, saya masukkan nama saya dan OK gitu ya. Nah, keluar prompt Windows seperti ini. Hai Ivan, salam kenal dari Septimio. Oke. Nah, ini kalau pakai yang namanya JavaScript. Ya, ini masih JavaScript tulen ya, JavaScript murni. Minggu depan mungkin kita akan embed ke dalam kode HTML. Ya. Oke. Saya pindah lagi kemari. Nah, ini kita bisa ganti ya. Tadi udah kita buat seperti ini. Jadi kan bisa explore sendiri ya. Kalau mau coba-coba bisa ya. Contoh tadi kayak misalnya motion. Nah, ini motion, ini pindah 10 halaman gitu ya. Oke. Kalau nanti misalnya dia menabrak batas ya. Batas tadi sebutkan di sini ya. Batas kanan atau batas kiri ya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. If on edge bounds. Pantulkan gitu ya. Kalau misalnya dia nabrak batas, maka pantulkan. Contohnya kayak gini, saya klik terus gitu ya. Nah, dia memantul. Tapi memantulnya dia muter ya. Ya, mantulnya dia muter. Aneh kan ya? Kalau nggak mau muter, kalian bisa klik di sini ada properties-nya di direction. Ya. Nah, di direction ini nanti kalau mantul, ini dia rotasi ya. Lihat di paling kiri ada kayak gambar apa namanya panahnya memutar ya. Ini rotasi kayak gambar jarum jam gitu ya. Nah, kalian milihnya yang di tengah ya, yang di tengah. Oke, jadi kalau misalnya nanti ini tadi ya direction, pilih yang di tengah yang ini ya. Jangan yang paling kiri, paling tengah ya. Jadi kalau dia mantul, dia nggak akan muter gitu ya, tapi muter badan dianya. Nah, meongnya muter badan, ya. Nah, kayak gitu. Oke. Atau kalau menambahkan suara, ini di sini ada play sound ya. Nah, play sound meow. Jadi sebaik diklik, sebaik dia jalan dia bunyi-bunyi meow 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 gitu ya. Agak-agak bising lah ya. Silahkan dicoba sendiri ya. Oke. Pokoknya sebaik dia jalan dia bunyi meow meow gitu ya. Oke. Ya. Coba dites masing-masing ya. Oke. Ada yang udah bisa tesnya? Intinya nanti dipelajarin aja ini kategorinya ya. Pokoknya kalau yang berkaitan sama gerakan itu di motion gitu ya. Kalau nanti ini kalau kalian scroll ke bawah pun tetap lanjut ya. Masing-masing kan punya warna tersendiri ya. Kalau motion dia warna biru, kalau nanti looks dia warna ungu gitu ya. Nah, ada sound lagi, ini warna apa nih? Warna jingga ya. Mirip ungu juga ya. Kemudian ada warna kuning apa orange ya. Nah, sensing, operator hijau ya. Oke. Nah, itu dulu. Jadi ini yang disebut dengan ya tadi program, ini urutan-urutannya ya. Ini kalau diklik dia akan melakukan apa gitu ya. Kalau diklik bendera hijau, maka dia akan bergerak 10 langkah. Kalau dia nanti menabrak batas, maka dia akan memutar, ya bounce. Dan dia akan mengeluarkan suara
Miau di sini ya. Tapi bukan pada saat dia menabrak batas mengucapkan miau ya. Setiap dia bergerak dia mengucapkan miau. Ini kan kondisi kalau dia nabrak tembok ya, suruh bounce. Oke. Kita lanjut sedikit ke materi. Atau ada yang mau bertanya sampai di sini? Sebelum saya lanjut. Pas? Oke. Pas, kita lanjut dulu ya. Oke, demo Scratch tadi udah. Nah, ini tadi untuk yang Halo Dunia ya. Scratch sama JavaScript. Nah, ini tadi, oh ini ada change color juga. Kalau mau ganti warna dianya ya. Ini kalau dia bergerak, dia ganti warna. Lebih ke lux. Atau ke warna apa tuh? Ungu ya, betul ya. Change color, ini dia. Ya. Jadi kalau misalnya kita gerak, dia ganti warna hijau. Oke. Oke, itu dulu di awal untuk yang visual programming ya. Oke, nah kemudian kita masuk ke selection. Nah, sebenarnya selection ini udah dipelajarin juga kemarin ya, jelas. Jadi selection ini nanti berkaitan sama suatu kondisi. Ya, berkaitan dengan suatu kondisi untuk apa nih? Involves the use of conditions to control, untuk mengendalikan sesuatu ya dari alur program dan membuat suatu keputusan. Ini nanti kaitannya ke if then ya atau if else ya, selection. Oke, ini contohnya. Ini ada satu flowchart ya terkait dengan membuka pintu atau masuk ke dalam suatu ruangan. Ya, dimulai dengan start, kemudian dia akan melakukan pengecekan di sini. Nah, ini nanti ini tadi yang saya sebutkan selection ya. Apakah pintunya tertutup? Ya. Kalau misalnya iya, maka buka pintu. Kemudian masuk ruangan. Saya cerita yang iya dulu ya. Kemudian apakah ruangannya gelap? Kalau misalnya iya, hidupkan lampu. Kemudian tutup pintunya. Selesai. Ya, kalau kita balik lagi ke atas, apakah pintunya tertutup? Tidak. Nah, kalau tidak, langsung masuk ke ruangan. Jadi di sini nggak mengeksekusi open the door ya atau buka pintu, tapi dia langsung masuk ke ruangan. Apakah ruangannya gelap? Tidak, berarti lampunya udah hidup ya. Maka dia langsung menutup pintu. Oke. Nah, ini kurang lebih pseudocode-nya ya. If the door is closed, then open the door, enter the room. If the room is dark, then switch the light on, close the door. Oke. Nah, ini selection. Jadi tadi balik lagi ke definisinya, berkaitan dengan suatu kondisi untuk pengendalian dari alur program dan membuat suatu keputusan. Ya. Jadi istilahnya nanti ada dua pilihan, iya atau tidak gitu ya. Kalau iya, apa yang dikerjakan? Kalau tidak, apa yang dikerjakan? Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari pernyataan di bawah ini, mana yang tidak mungkin ya. Which of the following is not a possible execution path? Yang tidak mungkin alurnya dari algoritma ini. Algoritma dalam apa tadi? Masuk ruangan. A, B, C, atau D? Coba kalian perhatikan benar-benar jawaban yang tepat yang mana. Yang tidak mungkin ya, yang bukan. D, Pak. Ya? Sultan jawab apa? Yang D, Pak. D. Sultan jawab B ya? D, Pak. Enter D. the room and close the door. Enter the room and close the door. Oke.
kita kasih annotate dulu ya. Oke. Ada kasih jawaban yang lain? Yang A, Pak. Nadira jawabnya A. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Ada lagi? Selain A sama D? Oke, kita cek satu-satu ya. Kita cek dulu dari yang bukan pilihan yang tadi ya, A sama D. Kita cek yang B. B, open the door. Enter the room and close the door. Start. Open the door, ada ya? Ya kan? Enter the room and close the door. Yang B kenapa bisa? Karena pintunya tertutup ya. Kan start ya. Is the door closed? Yes, maka open the door. Ya, kemudian masuk ke dalam ruangan. Kemudian close the door. Benar ya. Kenapa benar? Karena pada saat di sini sudah terang, lampunya sudah hidup ya. Oke. Jadi dia nggak switch the light on, tapi bisa masuk kemari. Jadi ini benar. Ya. Saya ganti ini dulu ya, warna ininya dulu. Ini benar ya. Oke, nomor C. Enter the room. Enter the room, bisa nggak langsung? Bisa ya. Kalau pintunya terbuka ya. Is the door closed? No, kan berarti terbuka pintunya kan ya. Jadi dia langsung masuk ke enter the room. Oke. Kemudian switch the light on. Ini lampunya ruangannya masih gelap. Jadi dia hidupkan lampu dulu. And close the door. Close the door. Berarti ini betul juga. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke D. Enter the room. Bisa? Enter the room. Bisa, karena kan pintunya udah terbuka ya. Is the door closed? No. Langsung masuk kemari. Enter the room. Close the door. Bisa? Bisa, karena ruangannya udah hidup lampu. Is the room dark? No. Langsung kemari. Close the door. Jadi ini betul. Ya, coba yang kita lihat. Open the door. Open the door. Sini, ya kan? Switch the light on. Bisa langsung? Nggak bisa. Karena dia harus melewati enter the room dulu. Ya, dia harus masuk ke dalam ruangan dulu, baru dia bisa switch the light on. Kalau nggak masuk ruangan, gimana dia menghidupkan lampu ya? Ibaratnya kalau kalian masuk ruangan, kalian buka pintu, tapi kalian nggak masuk, masih di luar gitu ya. Nah, lihat aja flow-nya di sini. Open the door, tapi dia nggak masuk kemari, tapi langsung switch the light on, nggak bisa ya. Switch the light on ini harus ngelewatin ini dulu, enter the room dulu. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ya. Oke. Jelas ya? Nanti dilihat lagi. Jelas, Pak. Ya. Oke, nampaknya simpel ya. Tapi masih bingung juga. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu dia untuk yang selection tadi. Ya. Jadi di dalam selection tadi saya sebutkan ada 2 kondisi yang memungkinkan ya. Hanya ada 2 ya, true or false, benar atau salah. Dan di bahasa pemrograman nanti ada beberapa tipe data ya. Ada tipe data integer bilangan bulat, ada tipe float, nanti bilangan pecahan, ada tipe boolean, ini namanya boolean ya. Nanti nilainya hanya ada 2, benar atau salah. Ya, itu namanya boolean, true or false. Jadi beberapa pertanyaan nanti seperti ini ya. Is the door closed? Apakah pintunya terbuka? Jawabannya benar atau salah? Ya atau enggak gitu ya. Apakah Budi lebih muda di bawah umur 20 tahun? Iya atau enggak gitu ya. Apakah Iwan tinggal di Medan? Iya atau enggak ya. Apakah kucingnya menyentuh batas? Iya atau enggak ya. Jawabannya pilihannya cuma 2 aja. Ya, jadi bukan apa istilahnya, bukan open answer ya. Bukan seperti misalnya apa warna kesukaan kamu, itu kan macam-macam ya. Ada yang jawab biru, ada yang jawab merah, ada yang jawab
kuning ya dan seterusnya. Itu kan open answer. Ya, tapi ini enggak. Pertanyaannya itu mengarah cuma 2 kemungkinan aja. Ya, jawabannya hanya iya atau enggak gitu ya. True or false. Oke? Nah, sekarang Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Which of the following questions could be used for a condition? Nah, dari pertanyaan ini mana yang nantinya bisa digunakan untuk kondisi yang tadi? A, B, C, atau D? Yang apa? Apa? Yang A ya. Karena kalau yang B, kenapa berawan misalnya ya, kan itu kan banyak jawabannya ya. Baru sejak kapan berawan misalnya? Di mana berawan? Banyak berawan. Di mana ya? Di Medan, di Binjai, di Lubuk Pakam mungkin berawan. Kalau sekarang lagi musim hujan ya. Tapi kalau is it cloudy, apakah hari ini berawan? Iya atau enggak? Gitu ya. Jadi jawabannya A. Oke, nah di sini saya break dulu dan kita kembali ke sini. Nah sekarang kalau tadi membuat selection, berarti kita masuk ke events, ya. Di events, sorry, bukan di events, di control ya. Di control ada if, then, else ya. Ini kita pakai yang ini dulu nih, if then. Ya. Nah, sekarang bisa nggak kalian buat? Ini kan kalau tadi dijalankan dia bunyi miau 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 gitu ya. Nah, bisa nggak kalian buat kalau dia nyentuh ini baru bunyi miau. Ibaratnya kalau terantuk dia baru baru bilang miau gitu. Bisa nggak pakai ini, pakai if. Ini diseret misalnya. Nah, terus ini diapain nih? Di meonya ini. Atau kalau terantuk dia baru berubah warna nanti. Nah, coba kalian tes dulu. Kalau tadi kan dia setiap bergerak bunyi meow gitu ya. Ini saya balikkan dulu. Kalau kalian udah buat tadi seperti ini, kalian jalankan ya. Nah, kalau dia digerakkan atau ditekan yang bendera hijau, maka setiap bergerak dia bunyi meow 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 meow. Nah, coba kalian buat kalau dia terantuk ya, ibaratnya mentok ini nabrak batas, baru dia bunyi meow gitu ya. Dan warnanya baru berubah. Ini kalau mau kembalikan ke warnanya, kalian bisa klik yang namanya, sebentar di sini ada namanya apa nih? Clear Graphic Effects ya. Clear Graphic Effects. Oke. Ini karena tadi ini ya. Nah, coba yang 2 elemen ini diletakkan di kontrol ya. Kontrolnya tadi if then ini aja. Jadi kalau nanti dia terantuk gitu ya. Kalau dia nanti nabrak tembok, maka nanti dia akan berubah warna ya dan mengucapkan meong gitu. Coba kalian pretelin dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. 5 menitan lah ya. Coba dites masing-masing.
Bisa? Ada yang berhasil? Samuel bisa? Belum? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Sam? Bisa, Pak. Bisa, oke. Boleh share. Oke, saya stop dulu share-nya. Ya, silakan Samuel share. Itu, Pak. Saya nyoba-nyoba, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang pakai if repeat itu. Coba-coba gimana? Ada yang udah berhasil? Atau ada yang mau share yang udah dikerjakan? Nah, izin saya, Pak. Ya, boleh, silakan. Oke. Nggak full ya? Oke. 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 Oke, bisa di play? Udah ya, ada di play ya? Nah, izin, Pak. Oke, nggak kedengaran suaranya ya, mungkin karena nggak share sound ya. Oke, tapi udah Oke, benar ya, yang dibuat Farkad udah benar. Kalau diklik bendera, gerak 10 langkah ya. Kalau nanti dia touching edge ya atau menyentuh batas, maka bunyikan suara miau. Kemudian kalau nanti dia menyentuh batas, maka akan di bounce, dipantulkan ya. Ya, sudah bagus ya, Farkad ya. Makasih untuk Farkad. masih, Pak. Ya. Ya, jadi tadi bisa dibuat apa namanya? Kayak gini boleh, di luar, di dalam juga boleh ya, nggak masalah. Kemudian untuk ini ke sensing ya. Jadi kalian lihat yang logo segi 6 itu saya bilang pasangannya ya segi 6. Ya sama kayak kita bongkar pasang ya. Dulu kalau di TK atau di SD kita pernah belajar apa namanya itu masukkan balok gitu ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segi 4, ada yang bentuknya segitiga gitu ya. Nah, ini segi 6. Ya pasangannya ke segi 6 gitu ya, ke sini. Ya, ini pilih edge ya. Jadi kalau dia menyentuh edge, maka dia akan berubah warna, kemudian akan mengeluarkan suara. Ya. Kalau mau lucu-lucuan ini bisa diganti ya. Record sendiri misalnya. Nanti bukan suara miau, suara paduh gitu. Atau suara kodok ya, nggak nyambung ya. Jadi kalau dijalankan ya, dia terantuk, maka dia akan mengeluarkan suara miau dan warnanya berubah gitu ya. Oke. Kalau mau cepat ini ganti aja, jangan 10 ya, misalnya 50. Ya. Oke. Oke. Jadi itu untuk yang selection tadi ya. Silakan dipelajarin kembali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada namanya iterasi ya. Nanti iterasi ini terkait dengan perulangan. Kalau tadi balik lagi ya, kalau di selection, kalau di visual programming pakai if ya. Tadi kita masih pakai satu kondisi ya, belum ada else yang lain. Ya, tapi kalau nanti berkaitan dengan text programming juga sama ya, pakai if else ya, if then else. Oke, nanti ada nested if lagi, if-nya ada banyak.
Kemudian iterasi ini terkait dengan perulangan, ya. Jadi ada kondisi perulangan nanti. Nah, iterasi ini nanti adalah suatu proses di mana suatu section itu kita lakukan perulangan, ya. Suatu section dalam program itu kita lakukan perulangan. Section itu bagian tertentu, ya. Nanti jadi ada beberapa kode program yang kita lakukan perulangan beberapa kali, gitu ya. Nah, di iterasi ini ada yang sifat nanti kita tentukan berapa banyak perulangannya, ada juga yang namanya nanti perulangan tanpa batas atau infinite loop, ya, namanya infinite loop. Oke. Nah, ini infinite loops, ya. A program section runs again and again without stopping. Jadi nggak ada berhentinya, gitu ya. Walaupun nanti di jenis yang lainnya ada nanti kita tentukan sampai berapa batasnya dia berulang, ya. Misalnya kita buat perulangan dari 1 sampai 100. Setelah mencapai angka 100 dia berhenti. Ya. Nah, itu nanti ada satu bentuknya. Kemudian kalau yang infinite loop ini dia nggak ada berhentinya. Terus dia berulang. Ya. Itu namanya infinite loops. Oke. Oke, sebentar. Oke. Kita masuk lagi ke sini ya, ke codingan. Nah, kalau di event loops, infinity loops, kita akan masukkan ke events, ya. Atau di kontrol. Nanti kalian bisa cek di sini ada forever, ya. Ada repeat. Nah, ini yang mungkin minggu depan kita bahas, ya, terkait dengan perulangan ini. Kemudian ada forever. Forever ini yang nantinya akan mengulang sampai nggak ada batasnya, ya. Infinite loops, ya. Nah, jadi tanpa kita tekan tombol ini, tombol hijaunya, ya, dia otomatis jalan sendiri, ya. Karena di sini dilakukan perulangan, bergerak 20, kemudian kalau dia menyentuh edge, ya, batas, maka berubah warna, kemudian mengeluarkan suara miau, kemudian dia akan berbalik atau mantul, ya, ulangin lagi dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini salah satu yang sifatnya tadi pakai infinite loops, ya. Oke, nanti silahkan kalian coba sendiri, ya, untuk buat infinite loops-nya, ya. Kalau mau lebih menarik lagi bisa ditambahkan background, ya. Jadi tadi lupa jelaskan di sebelah kanan ini ada background. Ya, ada macam-macam background-nya. Kalian bisa buat misalnya background-nya di sini, di Blue Sky, atau di mana lah yang cantik, ya. Kalkulasi, ya, yang mana cantik. Di sini aja misalnya Blue Sky. Nah, ini contoh aja, ya. Ya, lebih menarik. Kucingnya kurang kerjaan ini, ya. Mondar-mandir aja dia. Oke. Jadi kalau mau bisa dimodifikasi, ya. Kalau kalian mau oprek-oprek silakan nanti dimodifikasi. Contohnya kalau misalnya kita tekan suatu tombol misalnya, dia baru bergerak. Biasanya kalau di game itu kan pakai tombol apa tuh? Panah, ya. Panah kanan kiri atas bawah misalnya, ya. Nah, silakan bisa dibuat gitu, ya. Kalau nanti dia ditekan mana dia? Ini, ya. Nah, ini nih. Kalau saya tekan misalnya tombol ini saya pindahkan ke bawah, ya. Ini saya pecah lagi, move-nya saya pindahkan ke bawah. Edge-nya ini saya keluarkan, ya. Misalnya saya tekan tombol ini. Tombol panah kanan, ya, right arrow, ya. Ini saya masukkan kemari. Nah, ini nggak gerak, ya. Tapi kalau saya tekan tombol panah kanan, nah, dia jalan. Ya, dia jalan. Tapi di sini suara miaunya muncul terus, ya. Suara miaunya muncul terus. Karena tadi kan kalau di sini kondisinya kalau dia menyentuh edge, ya,
Nah, kalau nggak mau nanti dipisahkan aja. Nah, ini kalau mau digerakkan, ya, kelip tuh jadinya. Ini kalau ditekan tombol panah kanan baru gerak ya, kalau nggak dia nggak bergerak. Ya, kalau mau nanti silakan pakai kontrol yang lain. Kan ada if dan else ya. Tapi ini if-nya juga, ini cuma 2 kondisi ya. Else-nya nanti masukin if lagi. Jadi kalau mau nested if, contoh ya, kalau misalnya saya mau gerakkan dia macam-macam gitu ya, nanti bisa dibuat nested if. Misalnya nanti ini if, sorry ini ya. If, ngapain ya? Else-nya masukkan lagi if. Ya, ini namanya nested if. If-nya bersarang ya, ada banyak if ya. If kondisinya gimana, lakukan. Else, if kondisinya gimana, lakukan lagi ya. Dan seterusnya. Kalau misalnya banyak kondisinya, silakan disesuaikan. Oke. Itu dulu. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, jadi, ini ada pertanyaan ya. Which of the following statement is true? Mana dari pernyataan berikut yang benar? Yang pertama, iterasi membantu kita dalam mengimplementasikan keputusan. Yang kedua, iterasi sama dengan seleksi. Yang ketiga, iterasi adalah satu proses untuk following steps ya, mengikuti langkah dari satu ke yang lain, atau iterasi adalah proses untuk mengulangi section dari suatu program. A, B, C, atau D jawabannya? Yang mana jawabannya? C ya, Pak. Yang D. C, Pak. Yang D. Ingat tadi iterasi itu mengulangin ya. Mengulangi. Iteration is the process of repeating sections of the program. Ingat ya, the process of repeating section of the program. Tadi kalau di sini, kan ini yang diulangin ya. Yang di bagian forever ini yang diulangin. Kalau yang nggak di bagian forever, ya nanti dia bakal nggak diulangin. Contoh nanti saya buat di sini apa? Bentar ya, saya buat di sini looks yang tadi ya. Say hello for 2 second. Hai misalnya. Halo gitu ya. Halo kawan-kawan misalnya. Ya. Saya putar, ya udah. Itu aja dia. Sekali aja dia muncul. Karena dia nggak ada di dalam iterasinya, nggak ada di dalam looping forever ini. Ya. Jadi yang di dalam looping forever ini namanya section tadi. Ada beberapa kode yang akan diulangin sebanyak beberapa kali ya. Karena di sini kita pakai forever, infinite loops. Jadi nggak berakhir, terus-terusan diulangin. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah yang D ya. Iterasi adalah proses untuk mengulangi section dari suatu program. Ya. Oke. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, jawabannya yang mana? Dari kode program yang sebelah kiri, berapa kali suara miaunya keluar? 1, 0, 2, atau nggak terbatas? 1 ya, Pak. Iya, 1. Ya, karena kan play sound meow-nya di luar kan ya, bukan di dalam forever ya. Kalau play sound meow-nya di dalam forever ya dia bakalan infinite number dia. Bakalan meow terus dia ya. Tapi karena dia di luar ya cuma 1 kali dia muncul. Oke. Saya rasa sekian aja untuk hari ini ya. Mungkin minggu depan kita masuk sedikit membahas terkait dengan HTML. Ya, mudah-mudahan kalian bisa ikutin lah ya. Nggak susah kok ya, kita belajar pelan-pelan. Dan mungkin nanti sambilan kita lanjutkan belajar Scratch-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya akhirin.
Ya, kalau kalian buka webnya, ada banyak contoh di situ ya. Kalau kalian buka webnya di situ bisa dipelajari contohnya ya. Banyak orang yang udah buat projectnya, kita bisa cek ya. Kita bisa cek, kita pelajari. Ya, ini kayak macam-macam nih, ada yang buat animasi, ada yang buat game gitu ya. Biasanya ada tombol searching-nya ya. Saya nggak nampak tombol searching-nya. Ini ya. Flappy Bird. Nah, ini Flappy Bird ini paling banyak nih. Ya, jadi orang pakai Scratch juga bisa buat Flappy Bird. Ya. Kita bisa cek ini kan yang lagi performing ya. Ya, silakan aja kalian bisa cek ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat si Insight. Nah, inilah dia kodenya ya. Bahkan di sini nggak kelihatan ini. Dia semuanya. Oke. Ya, nanti silakan dibedal ya. Kalau misalnya mau kalian. Kadang kalau orang lain yang buat, kita nggak bisa ini. Oke. Itu dulu lah ya. Nanti minggu depan kita pelajarin lagi. Kalau yang ini nanti mungkin lebih ke ini ya, HTML sama JavaScript. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Atau tadi yang mau buat game misalnya ya, kayak game apa tuh? Game-game ular ya. Dulu ada yang namanya, tapi kayaknya lebih bagus kalau sprite-nya jangan kayak gini ya. Mungkin kayak yang tampilannya kayak dari apa namanya? Dari atas ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan bisa dihapus nih. Ya. Jadi cat-nya kalau mau di apa namanya? Nanti diklik tombol kanan, dia berat ke kanan gitu ya. Kalau dia tombol kiri, dia berat ke kiri. Kalau tombol atas, kita bisa nanti arahkan dia ke atas gitu ya. Rotasinya. Nah, ini kan bagus, bisa di ke segala arah deh ya. Kanan, atas, bawah. Ya, kiri kanan bisa. Ya. Oke, minggu depan kita bahas untuk lanjutan belajar Scratch dan juga nanti mungkin belajar HTML sedikit ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup sampai di sini aja ya. Kuliah kita pada siang hari ini. Sampai jumpa hari Selasa depan. Ya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semua. Sore, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.